wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini Allah mudahkan dan ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai video pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih, video lalu kita sama-sama membahas tentang Wali Songo. Coba masih ada yang ingat nggak Wali Songo yang kemarin itu? Siapa saja sih yang kita pelajari? Iya, betul sekali. Yang pertama, kemarin itu kita mempelajari tentang Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Giri, dan yang ketiga Sunan Ampel. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita juga akan mempelajari 3 sunan atau 3 anggota Wali Songo selanjutnya. Yang pertama Sunan Bonang, kemudian Sunan Derajat, dan Sunan Kalijaga. Ibu akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang ini nama aslinya adalah Makdum Ibrahim. Beliau lahir tahun 1465 Masehi di daerah Tuban. Kemudian beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Sunan Bonang ini lahir tadi di tahun berapa? Iya, lahir beliau di tahun 1465 Masehi. Kemudian beliau meninggal di daerah yang sama, yaitu di daerah Tuban pada tahun 1525 Masehi. Itulah sedikit biografi mengenai Sunan Bonang. Kemudian yang pertama kita pelajari tentang Sunan Bonang adalah kreativitas yang dihasilkan oleh Sunan Bonang. Apa saja sih Bu kreativitas yang dihasilkan oleh Sunan Bonang? Yang pertama, Sunan Bonang merupakan seorang penulis sastra. Salah satu sastra yang beliau tulis adalah Suluk Sunan Bonang. Yang kedua, kreativitas beliau adalah beliau merupakan kreator gamelan Jawa. Yang ketiga, kreativitas yang dihasilkan oleh Sunan Bonang adalah beliau menciptakan lagu Tombo Ati. Itulah 3 kreativitas yang dihasilkan oleh Sunan Bonang. Kemudian kita akan mempelajari tentang metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Yang pertama, Sunan Bonang itu mendirikan pesantren, sama halnya seperti kakek dan ayah Sunan Bonang. Beliau juga mendirikan pesantren sebagai tempat atau metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Yang kedua, Sunan Bonang itu menyebarkan agama Islam melalui kesenian dan budaya. Dan yang ketiga, beliau juga menciptakan lagu serta dongeng-dongeng anak yang bertema tentang ibadah, akhlak, dan kisah-kisah Nabi. Itulah 3 metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Kedua adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga nama aslinya adalah Raden Mas Sahid. Jadi Raden Mas Sahid ini mendapat 2 julukan. Julukan yang pertama adalah Sunan Kalijaga dan yang kedua adalah Raden Malaya. Sunan Kalijaga ini lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau merupakan putra dari seorang bupati Tuban yang bernama Raden Sahur Tumenggung dengan istrinya yaitu Dewi Nawanggung. Itulah biografi mengenai Sunan Kalijaga. 4 metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Yang pertama, beliau menyebarkan agama Islam melalui kesenian wayang. Yang kedua, selain melalui kesenian wayang, beliau juga menyebarkan agama Islam melalui busana. Dan yang ketiga, corak batik yang beliau ciptakan itu bercorak burung yang disebut dengan kulila. Apa arti kulila itu? Kulila itu sendiri memiliki makna atau arti peliharalah ucapanmu. 4, beliau juga ikut membangun Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Cirebon. Nah, itulah 4 metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian, untuk mengenang jasa-jasa Sunan Kalijaga, nama Sunan Kalijaga diabadikan dalam sebuah universitas
yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berada di Yogyakarta. Kemudian beliau juga meninggal di daerah Kalilangu dan dimakamkan di daerah Kalilangu. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat ini lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama asli beliau adalah Raden Kosim. Sunan Derajat ini merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Berarti Sunan Derajat ini merupakan adik dari Sunan Bonang. Nah, Sunan Derajat ini kemudian menikah. Istri pertama beliau bernama Dewi Supiah. Dewi Supiah ini merupakan putri dari Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat. Yang pertama, beliau berdakwah melalui pengajian. Yang kedua, beliau juga mendirikan pesantren. Dan yang ketiga, beliau menciptakan sebuah tembang yang berjudul Tembang Kapur. Dan 4 ajaran yang beliau sampaikan adalah beri tongkat kepada yang buta, beri makan kepada yang kelaparan, beri pakaian kepada yang telanjang, beri payung kepada yang kehujanan. Itu 4 ajaran yang terkenal yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Kemudian metode kelima yang dilakukan oleh Sunan Derajat dalam berdakwah adalah melalui kesenian tradisional dengan menciptakan tembang kapur. Selain itu juga beliau selalu memberikan fatwa atau memberikan nasihat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Itu adalah metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat. Video yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya nih, dalam video pembelajaran ini kita sudah mempelajari 3 anggota Wali Songo. Siapa saja? Ya, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat. Pada video sebelumnya kita juga sudah mempelajari 3 anggota Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Giri, dan Sunan Ampel. Jadi totalnya kita sudah mempelajari 6 anggota Wali Songo. Masih ada 3 anggota Wali Songo yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah kalian rangkum video yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kemudian kalian kirim ke wali kelas masing-masing. Demikian, sampai di sini video kita hari ini.